Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Harapannya itu, materi kami yang kita sampaikan dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi, dan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, definisi dan tokoh utama. Pembelajaran kolaboratif bukan sekedar metode pengajaran di kelas, melainkan suatu filosofi interaksi yang menekankan kerjasama, saling menghargai, dan keterlibatan aktif antar individu. Dalam ranah pendidikan, pembelajaran kolaboratif mendorong siswa agar aktif terlibat dalam setiap proses belajar. Setiap anggota kelompok memikul tanggung jawab tidak hanya terhadap keberhasilan kelompok, tetapi juga terhadap kemajuan diri masing-masing. Siswa diajak untuk saling mendukung, menguraikan konsep yang sulit dipahami, dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan cara ini, kerjasama tidak hanya memperdalam pemahaman materi, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Adapun kelebihan dari pembelajaran kolaboratif, yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, yang kedua, memperluas wawasan melalui perspektif baru, yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang keempat, membangun suasana kelas yang lebih santai, dan yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok. Yang kedua, proses interaksi sosial dalam pembelajaran. Interaksi sosial berpengaruh besar pada hasil belajar, karena melalui kerjasama dan diskusi siswa dapat bertukar ide, meningkatkan motivasi, serta memperkuat pemahaman. Interaksi positif mendorong rasa percaya diri dan keterampilan berpikir kritis, sedangkan interaksi negatif seperti konflik justru menurunkan semangat belajar. Dengan metode pembelajaran ini, siswa belajar mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sehingga proses belajar lebih bermakna. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kolaborasi dan interaksi sosial dalam belajar. Proses pembelajaran, khususnya dalam hal kolaborasi dan interaksi sosial, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul dari individu maupun dari lingkungan sekitar. Kepercayaan antar anggota kelompok juga berperan besar, karena rasa saling percaya mendorong keterbukaan, penerimaan masukan, dan terciptanya kerjasama yang harmonis. Adapun faktor yang mempengaruhi kolaborasi dan interaksi dalam belajar, yang pertama, komunikasi efektif, yang kedua, kepercayaan antar anggota, yang ketiga, motivasi dan tujuan bersama, yang keempat, kepemimpinan dan pembagian peran, yang kelima, keberagaman latar belakang, yang keenam, lingkungan belajar kondusif, yang ketujuh, keterampilan sosial dan empati, yang kedelapan, pemanfaatan teknologi, yang kesembilan, faktor internal atau fisik, mental, kepercayaan diri, yang kesepuluh, faktor keluarga, yang ke-11, faktor akademik dan sosial, serta yang ke-12, pengaruh media sosial. Yang keempat, dampak interaksi sosial terhadap hasil belajar siswa. Interaksi sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Melalui proses ini, siswa dapat saling bertukar informasi, ide, dan pengalaman yang memperkaya wawasan siswa. Contoh dampak interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang pertama, interaksi positif. Dalam mata pembelajaran IPA, siswa melakukan percobaan kelompok. Siswa saling berbagi tugas, berdiskusi mengenai hasil, serta memberikan masukan.
Dampaknya itu meningkatkan pemahaman konsep, kerjasama, serta keterampilan komunikasi. Yang kedua, interaksi negatif. Dalam kerja kelompok, beberapa siswa enggan mendengarkan pendapat teman dan memaksakan idenya sendiri. Hal ini memicu konflik sehingga laporan kelompok menjadi kurang maksimal. Dampaknya menurunkan kualitas hasil tugas dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, strategi untuk meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Strategi kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui beberapa tahap mekanisme utama. Yang pertama, membangun pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar inklusif. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.